di rel kereta mau ke kelenteng yang ada di Palmerah. Yeay. Nah, sebelum itu get ready with me dulu yuk. Di sini aku mau tunjukin barang-barang yang akan aku bawa, yaitu ada air minum, mukena, dompet, dan chargeran. Nah, habis itu aku juga pakai kaos kaki karena mau pakai sepatu agar kakinya tidak belang guys di jalan. Lalu aku on the way ke stasiun diantarin naik motor. Nah, habis itu udah sampai di stasiun Pondok Ranji dan udah ada teman-teman aku. Ibu-ibu rempong. Nah, keretanya udah sampai, kita naik dulu ya guys. Yeay, akhirnya kita sampai guys di stasiun Palmerah. Habis itu kita jalan dulu sekitar 10 menitan untuk sampai ke kelentengnya. Tapi di jalanan kita mau jajan dulu guys, karena kurang afdol kalau belum jajan di jalanan. Yeay. Habis itu kita lanjut jalan lagi, dan ternyata kelentengnya itu masuk ke dalam pasar, dan hampir aja kita nyasar kalau nggak bertanya ke pedagang pasar. Nah, itu dia kelentengnya sudah kelihatan, dan berarti kita sudah sampai. Yeay. Paling depan sekali ya, ini ya Allah dah, kalau itu Tuhan Allah dibantu sama ini gitu ya. Ya kan? Terima kasih Pak. Lain tanggal 1 sama tanggal 15 ada hari ulang tahun Dewa ini juga. Dari sana itu. Satu-satu tangan. Nah, habis itu kita diajak room tour keliling kelentengnya yang dijelaskan oleh Bapak Sugi. Nah, yang pertama ini kita lihat bangunan yang bernama pagoda. Nah, fungsinya ini untuk membakar kertas sembahyang yang mereka yakini ini akan diterima semua doanya oleh arwah leluhurnya di alam sana. Nah, selanjutnya ini di dalam ruangan terdapat undakan seperti makam, tapi sebenarnya ini hanya sejumput tanah makam dari makamnya Surya Kencana dan Yugo Tailosu yang sebagai leluhur dari kelenteng ini. Nah, yang unik ini bahwa Surya Kencana ini merupakan orang yang beragama Islam guys. Nah, jadi kelenteng ini sangat-sangat menjunjung tinggi toleransi. Bahkan ketika maulid pun kelenteng ini juga menyelenggarakan maulid untuk orang-orang sekitar yang beragama muslim. Nah, pasti kalian pada salfok kan sama banyaknya lampion yang digantung di atas itu. Nah, jadi lampion itu berisi nama-nama jemaah. Nah, jadi lampion di sini kalau mau memasang itu harus bayar per tahunnya itu sekitar 500.000 untuk yang kecil dan 1 juta untuk yang besar. Nah, nanti akan diperpanjang atau diganti selama 1 tahun pada bulan Imlek. Nah, jadi kenapa berbayar? Karena kan pasti kelenteng ini butuh biaya operasional seperti listrik yang digunakan untuk menyalakan lampionnya setiap malam selama 1 tahun. Di kelenteng ini punya belasan tempat sembahyang ke dewa-dewa yang harus sesuai dengan urutan, yaitu mulai dari tempat sembahyang nomor 1. Nah, yang nomor 1 ini tempat sembahyang ke Dewa Giok Hong Siang Te.
Lalu lanjut ke tempat nomor 2, yaitu untuk ketiga dewa, yaitu Sam Quan Tai Te. Nilainya ini untuk di masing-masing aja 3 kertasnya ini. Setelah akhir sembahyang ini dibakar sama iya. Lalu kita masuk ke ruangan yang besar. Nah, di sana terdapat beberapa dewa. Nah, yang di tengah itu adalah tempat nomor 3. Nah, itu untuk Dewa Hian Tiang Siang Te yang merupakan tuan rumah kelenteng ini atau dewa utamanya. Lalu di bawahnya itu ada tempat nomor 4 untuk Dewa To Tie Kong. Dan ke sebelah kanan itu ada tempat nomor 5. Nah, itu untuk Dewi Kwan Im Posat. Lalu ke sebelah kiri ada tempat nomor 6. Nah, itu untuk Dewa Kwan Sang Tekun. Lalu selanjutnya kita masuk ke ruangan sebelah. Nah, di situ terdapat tempat untuk beberapa dewa-dewa lagi. Nah, itu dimulai dari tempat sembahyang nomor 7, yaitu untuk Dewa Ching It Tiang Kun. Lalu di tempat nomor 8 itu ada untuk Dewa Hok Tek Cheng Xin. Selanjutnya di tempat nomor 9 dan 10 itu ada Dewa Pen Ko Teong dan Tocong Sia Ojin Kong. Itu mereka dijadikan satu tempat. Lalu selanjutnya itu ada tempat nomor 11. Nah, itu untuk Dewa Seng Ong Kong. Dan tempat nomor 12 itu ada untuk Dewi Seng Bo Nio Nio. Selanjutnya kita masuk ke ruangan yang sangat kecil. Di situ juga terdapat tempat nomor 13, tapi di situ namanya kurang kelihatan, jadi tidak bisa menyebutkan ya guys. Nah, lalu lanjut ke tempat nomor 14 dan 15, dan ternyata nomor 14 dan 15 ini adalah petilasan dari Surya Kencana dan Yugo Tailosu. Lalu selanjutnya di bawah tangga itu ada lagi tempat sembahyang nomor 16 dan 17, yaitu untuk Dewa Tai Sui Sing Chin dan Chow Kun Kong. Lalu kita menuju ke lantai 2, yaitu ruangan Dharmasala. Nah, ruangan Dharmasala ini adalah tempat untuk melakukan kebaktian atau aktivitas-aktivitas spiritual. Nah, di kelenteng ini terdiri dari 3 lantai, di mana lantai ketiganya itu hanya dijadikan tempat-tempat penyimpanan kelenteng. Lalu di ruangan ini terdapat patung Buddha yang cukup besar beserta dengan patung-patung pengikutnya. Lalu juga ada lukisan-lukisan tentang dewa-dewa. Kita udah kelar. Nanda, Ella, Diana, Alifa, mana Alifa? Aku mampir lagi ke tempat kopi, tapi aku mesennya matcha. Lalu habis itu aku dijemput pulang naik motor. Oke deh, sampai di situ dulu ya vlog hari ini. Sampai jumpa di observasi lainnya. Bye bye.